Oke, jadi sebenarnya kalau kalian tuh mencari anime yang bergenre romance, school, ecchi, shonen, itu bagaimana kalian nyarinya? Romance ecchi, shonen, emang apa bedanya dengan romance ecchi biasa? Ya, dengan menambahkan kata shonen, bukan berarti tokoh utamanya itu haruslah seorang cowok. Bisa saja loh anime dengan genre shonen, itu malah tokoh utamanya itu cewek. Seperti anime ini, gue ingin membahas anime Ao-chan Can Study. Sebuah anime romance yang cukup unik di mana seorang cewek yang ingin belajar tapi diganggu oleh cowok ganteng yang jatuh hati kepadanya. Seperti apa alur ceritanya? Let's go to the intro. Kisah ini bermula dari seorang wanita yang sangat ingin belajar terus-terusan dan tidak ingin diganggu oleh orang lain bernama Ao Horie. Ya, Ao Horie adalah pemuncak dan peringkat tertinggi dengan nilai terbaik di kelasnya. Dia berada di kelas 1F kalau nggak salah. Dan di hari itu dia mendapatkan nilai tertinggi lagi di dalam kelasnya. Itu pun dia mendapatkan pujian yang sangat luar biasa dari teman-temannya. Tak terkecuali dapat pujian dari seorang cowok ganteng bernama Takumi Kijima. Ya, Takumi Kijima adalah seorang cowok super duper populer Moteru yang tidak cocok banget dengan Ao. Tapi di sini Ao itu lebih penasaran juga dengan cowok yang tiba-tiba memberikan perhatian kepadanya ini. Ya dia sudahlah, dia hanya menganggap Takumi ini sebagai orang lalu lewat aja yang sama sekali tidak penting. Di rumah dia harus melihat bagaimana keadaan keluarganya yang cukup lucu. Dia memiliki seorang ayah. Ayahnya itulah penulis novel erotis gitu kan. Dan bersama seorang editor juga yang berada di rumahnya itu yang dimana harus menjaga ayahnya agar tetap melakukan pekerjaannya dengan baik gitu kan. Ya, singkat cerita, hari-hari pun terlewati gitu. Keesokan harinya seperti biasa juga ada pelajaran olahraga. Oh iya, kau suka kan pelajaran olahraga? Karena di sini Ao akan menggunakan baju yang cukup ketat yang membuat seluruh cowok-cowok itu melirik ke arah dia gitu. Ternyata dia diminta oleh guru untuk mengambilkan sebuah baju. Kok mengambilkan? Maksudnya memberikan sebuah baju di perpustakaan lagi. Bukan, tapi di UKS, yaitu baju milik si Takumi Kijima. Akhirnya dia pun membawakan baju itu ke UKS. Di sana ternyata ada Takumi Kijima dan oke lah, di sana akhirnya Takumi pun mengucapkan dan mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia mencintai Ao Horie. Di sini Ao benar-benar kelabakan, benar-benar wajahnya itu memerah, benar-benar bingung gitu kan. Akhirnya pun dia tidak bisa menjawab apapun. Takumi mengatakan, kamu gak harus menjawab perasaanku hari ini. Kamu bisa menjawabnya ketika kamu sudah memutuskannya. Di situ pun Ao benar-benar kebingungan. Ya, di kereta dia cuma bisa pelongo aja gitu, mendalami hal tersebut. Keesokan harinya di sekolah, dia mendengar cerita dari teman-temannya waktu istirahat gitu kan. Katanya cowok yang tangannya besar, itunya juga besar. Dan cowok yang pemberani mengucapkan cinta di awal itu juga itunya besar. Ao pun penasaran gitu kan. Wah, berarti punya Takumi ini besar. Karena teman-temannya di situ sudah mencurigai kalau Takumi adalah yang paling besar di kelas. Oh, apanya yang besar ini? Tanggung jawabnya lah, bro, gitu kan. Akhirnya pun mereka bolos bersama dan mereka kabur ke atap sekolah. Di sana Takumi sedang tertidur dan Ao tiba-tiba melakukan hal yang tercela. Dia mencoba melihat milik Takumi, apakah besar atau tidak. Dan ternyata ketika dia ingin melakukan hal tersebut, Takumi bangun dan membuat Ao kelabakan di situ kan. Kurang ajar si Ao ini kan. Lalu pun episodenya berlanjut gitu kan. Selepasnya satu sekolah tersebut akan mengadakan yang namanya study tour ya study tour di situ. Dan Ao pun nanti digoda oleh teman-temannya itu untuk datang ke pesta gosip-gosip di kamar salah satu dari mereka bertiga. Tapi di sini Ao itu menolak dengan keras gitu. Tetapi teman-temannya pun langsung godain dengan berkata, nanti Takumi juga ikut loh Ao. Dan akhirnya di situ Ao pun tergoda. Tapi ya si Katanai akhirnya Ao itu ingin berbicara terlebih dahulu dengan Takumi dan mengatakan kepada Takumi agar dia tidak ikut pesta ngumpul-ngumpul tersebut atau ngobrol-ngobrol sesama circle.
Jadi dia datang ke kamarnya Takumi bersama teman-temannya. Di kamar itu kosong dan dia pun ketika mendengar ada orang yang masuk, dia langsung sembunyi di balik lemari gitu ya. Dan ternyata yang mengetahuinya adalah Takumi itu sendiri, karena ketika dia buka lemari dan memasukkan tangannya ke lemari, dia malah elus-elus paha dan bokongnya si Ao gitu. Mantap sekali si Takumi. Tahu aja kalau Ao ini bodinya yahut sekali gitu. Akhirnya pun, karena Takumi itu pria sejati ya, dia pun membuka itu lemari dan mengatakan kepada Ao, cepat keluar dari sini sebelum mereka kembali. Dan ternyata ketika Ao mau kembali, teman-temannya pada datang semua kan. Langsung deh Ao malu-malu setengah mati gitu kan. Dan meminta kepada teman-temannya untuk melupakan hal ini. Dan hal itu tidak mungkin ya kan, bisa dilupakan dengan mudah begitu saja gitu kan. Akhirnya mereka pun ngumpul-ngumpul untuk uji nyali ke sebuah gunung di dekat tempat mereka menginap. Dan ternyata di gunung tersebut, Ao dan juga Takumi akan berpasangan. Di sampai sana tentu saja Ao sangat ketakutan. Dan di situ sangat bergantung banget dengan keadaan Takumi. Dengan gentlenya Takumi mengatakan, emang ini pekerjaanku yaitu melindungimu. Takumi ini gentle banget, gak kayak MC-MC harem lainnya yang sangat-sangat cupu, muka-mukanya kayak bencong gitu. Takumi ini bener-bener pria sejati. Pria sejati bro. Lantas ketika mereka turun dari gunung, tentu saja turun dari gunung ini perasaan Ao itu sangatlah kesal karena ternyata Takumi itu ingin menyerang dia, tapi itu hanya sebuah kesalahpahaman. Karena pada dasarnya Takumi itu benar-benar murni cintanya kepada Ao, tapi Ao hanya berpendapat kalau Takumi itu hanya mengincar tubuhnya saja. Jadi di sini Ao tuh kerjanya cuma ngeres dan ngeres saja gitu kan. Tentu saja itu membuat Ao pun semakin berpikiran buruk terhadap Takumi yang benar-benar suci ini. Lantas, di pagi harinya ketika mereka telah pulang dari study tour, Ao mendapati sebuah foto yang diberikan oleh sang ayah karena di situ foto tersebut sangat greget sekali. Takumi dan juga seorang wanita itu tidur bersama. Yang jelas-jelas itu foto editan banget gitu. Herannya ini Ao percaya nggak percaya, dia marah-marah dulu. Padahal bukan sebuah kejelasan gitu. Sembari marah-marah dia nggak jelas juga itu marah-marahnya ke siapa gitu. Ke Takumi, ke bapaknya, atau ke cewek yang ada di foto itu bersama Takumi. Biarpun itu foto editan. Dia pun akhirnya menemani sang ayah untuk mencari bahan referensi untuk novel sang ayah gitu kan. Di sana dia bertemu dengan Takumi bersama cewek yang ada di foto tersebut yang ternyata adalah Osana Jimi dari Ao itu sendiri bernama Miyabi Takaoka. Tentu saja di sini Ao pun mempertanyakan tentang ini cewek, dan ternyata ini cewek adalah temannya si Miyabi waktu sekolah dulu gitu kan. Akhirnya kesalahpahaman ini clear dan itu hanyalah sebuah editan. Di situ tentu saja Ao ini berpikir keras gitu kan. Takumi ini pasti punya pengalaman, Takumi ini pasti sudah jagoan, Takumi ini pasti bukan cowok baik-baik. Itulah yang selalu Ao pikirkan. Dan ternyata ketika Takumi telah menyelamatkan Ao dari sebuah mara bahaya, Takumi pun memperjelas kepada Ao bahwa Takumi masih dotendaro alias masih perjaka. Di sini pun Ao pun merubah mindsetnya 180 derajat dan dia pun akhirnya menganggap Takumi ini sebagai seorang bocil. Jahat banget emang si Ao ini ya. Udah pertamanya itu nganggap Takumi itu seorang fuckboy, sekarang ngatain lagi dia seorang bocil. Sifatnya Ao pun berubah yang rada-rada cuek tsundere menjadi sedikit-sedikit kok onesan-onesanan. Iya, sifat-sifat onesan lo tahu sendiri ya, sok-sok godain ya kan, dengan dalih kalau Takumi itu masih bocil gitu. Ini membuat Takumi itu gak nyaman. Akhirnya ketika mereka pulang bersama di sela-sela hujan, dengan sangat ganteng dan gentle, Takumi itu mengatakan, jangan anggap aku ini anak kecil. Kalau misalnya aku ingin, aku akan menyerangmu di sini. Di situ Ao pun langsung ketakutan kelabakan karena dia di KB down dengan cowok seganteng Takumi. Bayangin aja, cowok seganteng Takumi itu meng-KB down Ao yang memang sih super duper manis juga dan super duper cantik. Ao di situ pun langsung lari kelabakan ke rumahnya pulang sendirian ya, padahal dia pulangnya bareng si Takumi gitu. Lalu pun dia menceritakan itu ke ayahnya tentang seorang cowok dan gini-gini. Ayahnya yang seorang penulis cinta berbakat ini pun memberikan saran-saran.
Lalu di situ pun ada juga sang editor, yaitu Yabe-san. Yabe-san di sini meminta tolong kepada AO untuk esok hari menemani dia mencari referensi untuk sang ayah. Akhirnya AO pun mengiyakannya juga. Ternyata di sana bertemu lagi lah AO bersama Takumi dan juga Miyabi Takaoka. Tapi di sini AO sudah gregetan karena dia bareng cewek lain. Singkatnya, AO ini cemburu banget gitu, cemburu banget dia karena Takumi bareng Miyabi Takaoka. Tapi di sini tentu saja kan si Takumi tetap cintanya itu bersama AO gitu kan. Ya, akhirnya pun mereka bertemu sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing. Ternyata Takumi dan juga Miyabi hanya sedang kerja part-timer yang dimana uang tersebut akan mereka gunakan untuk liburan bersama. Dan seperti itulah yang terjadi. Ketika AO sedang liburan, yaitu ingin juga belajar bersama di sebuah tempat di dekat pantai, di situ ada Takumi dan juga Miyabi. Uang yang didapatkan oleh Takumi bersama Miyabi mereka gunakan untuk pergi ke pantai yang dekat dengan AO. Di sana AO Horie ini sebenarnya ingin belajar bersama, tapi dia harus menunggu 4 jam sebelum belajar bersama itu dimulai. Akhirnya pun Miyabi meminta kepada AO untuk berenang dulu, main-main dulu karena waktunya masih 3 hingga 4 jam lagi, cukup panjang. Akhirnya pun Miyabi memberikan atau menawarkan dan juga memberi rekomendasi tentang baju renang yang akan digunakan AO, dan itu membuat Takumi pun kelabakan dan ngeblus setengah mati karena AO sangat-sangat menggoda iman seorang Takumi di sana. Takumi dan AO pun berenang bareng kan, dan berenangnya itu mereka ke daerah yang sangat sepi banget. Di sana AO dengan manja-manja muka super ngeblusnya itu langsung to the point aja gitu, mengatakan dengan memberikan kode-kode peka kalau Takumi itu bisa melakukannya di sini gitu. Takumi yang nggak ngerti apa-apa dan AO sudah memberikan segala kode-kode yang telah dia berikan, itu pun akhirnya gagal total. Takumi pun akhirnya membawa AO kembali ke daratan atau bibir pantai untuk segera belajar bersama. AO yang sudah pengen atau sudah niat atau sudah memberikan kode kalau dia ingin ditusbol di tempat sepi tersebut malah membuat dia shock. Yang akhir dari shock itu dan juga dadanya kelihatan itu membuat AO batal belajar bersama. Itu membuat AO marah banget nih sama Takumi. Padahal udah dikasih kode, udah dikasih gini, tinggal dia jadi cowok aja gitu kan. Tinggal jadi cowok aja si Takumi ini, cuman nggak kesampaian juga. AO pun marah besar di situ. Lalu tiba-tiba Takumi di malam hari menelpon AO gitu kan, bahwa besok dia akan ada pertandingan gitu dan dia akan menjadi starter atau jadi bintang. Tentu saja, di sini AO pun memberikan semangat dengan cara membawakan bekal atau bento. Itu membuat Takumi semakin bersemangat juga. Ternyata Takumi kalah dan dia sangat shock di situ. Dan teman-teman Takumi dan juga AO di sana itu memberikan waktu dan tempat agar Takumi dan AO itu berduaan. Akhirnya pun mereka berduaan. Ternyata di dalam bento itu dikasih ramuan oleh sang ayah tanpa sepengetahuan oleh AO gitu. Itu adalah obat penambah vitalitas seorang pria sejati. Itu membuat Takumi langsung naik pitam, dia langsung kejang-kejang berat, langsung tegang layaknya sang elang terbang di langit angkasa. Langsung menyerang AO, tapi di situ dia sadar dan dia mengatakan bahwa yang paling penting adalah perasaan AO. Sedangkan AO sendiri itu udah siap mental 100%, udah siap banget tinggal tusbol aja. Tapi di sini Takumi bener-bener kayak pecundang banget gitu. Padahal AO tuh udah ngasih mempersilahkan segala-galanya, tinggal hajar aja ini. Padahal si Takumi biawak ini gitu. Lalu AO pun malah besar dan lari pulang. Dia sambil nangis-nangis karena nggak ditusbol atau diserang-serang juga dengan serius oleh Takumi. Dia pun akhirnya mengeluarkan kekesalannya itu dengan cara belajar. Tapi belajarnya itu nggak konsen. Tiba-tiba Takumi itu datang ke rumah AO gitu kan. Lalu dia bertemu dengan Yabe-san. Yabe-san mempersilahkannya masuk. Lalu di sana AO dan juga Takumi pun membicarakan segalanya. Kalau Takumi itu bener-bener serius dan dia akan melakukannya kalau AO itu bener-bener ingin dan AO yang mengatakannya. Lalu di sana pun AO mengatakan kalau misalnya nggak apa-apa. Lalu Takumi lagi-lagi nanya, nggak apa-apa nih aku nyerang kamu. Lalu AO pun dengan perasaan malu dengan wajah super duper cantik mengatakan lagi, masa sih aku harus ngasih kamu lampu hijau dalam posisi kayak gini? Dan ternyata mereka ingin melakukannya, tapi malah ketahuan oleh sang bapak yang pura-pura merekam gitu. Lagi merekam dia, bapaknya tuh sudah ngasih wejangan kalau, woi Takumi silahkan kamu
nikmatin anakku dan kamu harus tanggung jawab juga. Ao pun marah besar kepada sang bapak gitu kan, gara-gara mau direkam gitu, dan itu membuat Ao sangat malu. Lantas pun keesokan harinya Takumi pun diminta untuk menjadi tim cheerleader karena ada festival olahraga. Di sana pun Ao dengan kecepatan tinggi dia mendaftar di kompetisi lari 800 meter yang dimana nanti Ao akan disemangati langsung oleh si Takumi. Tetapi di rumah si Ao dan juga ayahnya ini sedang ada masalah, mereka bertengkar gitu. Dengan mengatakan bahwa ayahnya itu nggak boleh datang, tapi ayahnya datang-datang aja gitu. Karena ayahnya itu datang pun, si Ao yang sebelumnya ketinggalan di pertandingan lari 800 meter tiba-tiba menang gitu aja karena bapaknya si Ao ini mengeluarkan aib anaknya gitu, mengucapin aib anaknya, sehingga Ao pun marah dan langsung larinya tambah cepat untuk ngejar bapaknya. Jadi yang bikin larinya itu tambah cepat karena dia ngejar bapaknya dan dia marah sama bapaknya gitu. Tapi dia semakin cinta dengan Takumi karena Takumi itu bener-bener cocok banget dengan sang bapak gitu. Apalagi Takumi ini bener-bener pejuang, pekerja keras untuk mendapatkan hati cintanya Ao secara murni, biarpun Ao-nya ini cuma mikir ngeres doang gitu. Lalu pun Ao mengajak Takumi untuk belajar bersama, dan persiapan Ao tuh cukup konyol. Dia beli sempak baru, yang sempak mahal, yang sempaknya cewek-cewek dewasa gitu kan. Akhirnya mereka belajar bareng di rumahnya Takumi atau rumahnya Ao, aku pun nggak tahu ini. Kayaknya sih lebih tepatnya ini di rumahnya Takumi ya kan, karena kamarnya bukan kamar Ao di situ. Terus saja mereka di sana itu belajar gitu kan. Padahal si Ao ini sudah nunggu-nunggu kapan aku diserang oleh Takumi, bahkan ngasih kode segala macam, kayak ngasih kode inilah, ngasih kode itulah, pokoknya Ao di sini pengen banget diserang oleh Takumi, tapi Takuminya malah fokus belajar. Itu malah buat Ao itu semakin marah, tapi di satu sisi dia nggak bisa marah gitu, karena dia berpikir Takumi ini benar-benar mencintai dia. Lantas di episode terakhir, nah ini udah masuk episode terakhir nih, Ao pun sifatnya berubah gitu. Yang awalnya sundere-sundere gitu jadi lebih adem. Jadi dia tuh nyapa Takumi lah, ngomong sama Takumi lah, dan lain-lain gitu. Ketika kelas telah berakhir di sore hari, Ao meminta untuk menunggu Takumi di ruang kelas. Jadi Takumi pun datang ke ruang kelas. Dia melihat Ao yang sangat cantik banget di sana. Iya, Ao itu super duper cantik, dan Ao pun meminta kepada Takumi, aku ingin minta ciuman gitu. Dan akhirnya pun Takumi bingung. Sebentar, yang minta ciuman tuh Ao. Jadi Ao tuh ingin minta ciuman dan Takumi tuh bingung. Ini terlalu cepat bagi kita dan lain-lain. Tapi Ao nggak peduli dengan itu. Dia langsung nyerobot duluan gitu kan. Tapi ya namanya si Ao ini masih ciuman pertamanya. Jadinya tuh ciumannya nggak tapi ekstrim. Lalu tiba-tiba pun Takumi nyium balik dan ciumannya jauh lebih dewasa lagi gitu kan. Dan mereka pun di sana cipok-cipokan doang. Aduh, kalau masih di lingkungan sekolah emang bejat ini berdua couple ini emang nih. Ya, lantas keesokan harinya si Ao tuh pun mendengar kalau cowok yang jago ciuman itu berpengalaman banget. Di situ pun Ao sedikit marah gitu. Kalau misalnya si Takumi ini ternyata jago banget ciuman. Kenyataannya Takumi itu tiap malam tuh ciuman sama bantal sambil bayangin Ao. Emang kayaknya nih cowok emang mesum aslinya. Cuman ya jago banget itu menjaga kekuatannya gitu. Imannya kuat ini si Takumi gitu. Lantas pun mereka pulang bersama. Di situ si Takumi menjelaskan kalau sebenarnya dia itu ya cium-ciuman sama bantal gitu. Makanya dia tuh punya permainan yang luar biasa sekali. Lalu di situ Takumi juga mengatakan ciuman dari Ao itu membuat aku sangat enak biarpun kayak anak kecil, karena ciuman sama cewek yang dia cintai itu sangat luar biasa. Era pun mereka cipokan lagi dan animenya pun tamat sampai situ. Wow. Ya, diakhiri dengan ciuman yang sangat luar biasa dari seorang Ao dan Takumi, dan anime ini recommended banget gitu ya. Jadi itulah alur cerita dari anime Ao-chan Can't Study, dan terima kasih telah mendengarkan alur ceritanya di channel Ars Anime. Gue Afriel bersama seluruh jajaran staf Ars Anime mengucapkan terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai ketemu di alur cerita anime berikutnya.